Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan laporan progres masuk tes yaitu di mata kuliah analisis proses bisnis. Dan temanya juga sama seperti PAPL, aplikasi jasa desain interior. Nah, di sini saya langsung daftar isinya. Dari pendahuluan itu ada latar belakang, ruang lingkup, tujuan proyek, dari hasil analisisnya, ada proses description dari proses bisnis yang ada saat ini sama elisitasinya. Untuk pendahuluannya sendiri nih, jadi langsung ke intinya itu. Jadi aplikasi yang saya buat itu memungkinkan kita ini mudah dan cepat dengan menggunakan layanan aplikasi untuk desain interiornya. Nah, dan untuk latar belakangnya sendiri itu, jadi aplikasi ini bertujuan untuk menyediakan nuansa yang baru, yang memuaskan dan autentik bagi setiap pengguna dengan menggabungkan teknologi dan kreativitas. Ini untuk latar belakangnya. Nah, dan untuk ruang lingkupnya itu, yang pertama itu pemrograman dan perencanaan ruang terdiri dari tanya jawab mengenai kebutuhan user dan desain keinginan user. Yang kedua, menetapkan tujuan fungsional dan estetika. Yang ketiga itu membantu dalam mengembangkan desain interior user. Nah, ini untuk pemrogramannya. Ruang lingkupnya di desain interior itu, yang pertama itu mengembangkan anggaran untuk semua penyelesaian interior desain serta anggaran untuk desain. Yang kedua, membantu analisis desain interior dan penyelesaian terakhir. Yang ketiga itu menyediakan sketsa dan mempresentasi dari semua pilihan desain interior. Yang keempat itu mengkoordinasikan pemilihan dan penempatan. Yang ke ini dokumen konstruksi itu ada rencana dan jadwal penyelesaian desain. Yang dua itu gambar pemasangan furniture. Yang ketiga itu detail desain interior. Ini ada administrasi desain interior. Yang pertama itu mengkoordinasikan dan meninjau desain. Yang kedua itu melakukan transaksi dengan user. Tujuan proyeknya itu, untuk tujuan umumnya proyeknya itu meliputi: satu itu memberi platform untuk jasa desain interior, yang kedua itu memfasilitasi komunikasi, yang ketiga itu meningkatkan aksesibilitas, yang keempat itu memberikan pilihan yang lebih luas, yang kelima itu meningkatkan kepuasan kepada pelanggan. Nah, di sini untuk hasil analisisnya ini, jadi di proses description dari proses bisnis yang saya ini, jadi saya ingin mengambil contohnya seperti perusahaan IKEA. Jadi IKEA itu dia bergerak di bidang jasa interior dan pemasangan furniture. Nah, kemudian sih saya akan membahas kebutuhan di aplikasi jasa desain interior saya. Kemudian saya mewawancara teman saya, kebutuhan seorang desain. Jadi yang pertama itu kebutuhannya itu user dapat menggambar atau menggabungkan beberapa desain interiornya sesuai dengan keinginan. Yang kedua itu jika user meminta versi 3D-nya user harus bayar sebagai bentuk lisensi dan jasa. Yang ketiga itu user bisa memilih preset yang sudah ada dan bisa mengaturnya sesuai hati, seperti letak furniture, jenis furniture, dan warna ruangan. Yang keempat itu user dapat mengatur ukuran ruangan sesuai dengan permintaan dan kenyamanan. Nah, ini untuk proses description aplikasi jasa interiornya itu dari customer sendiri itu dia bisa memulai aplikasi. Di dalam memulai aplikasi ini dia bisa melakukan proses pendaftaran seperti nama, nomor telepon. Kemudian pemiliknya ini dapat penginputan data customer. Ini yang seperti persegi ini, dia sistem operasinya ini menggunakan komputer ya, kurang lebih ada di bagian customer itu pemilik desain, ukuran dan warna, penentuan sketsa desain interior sampai transaksinya. Di bagian pemilik ini ada proses mendesain interior, implementasi dan ukuran dan warna. Ini proses mendesain sketsa interior, ini proses transaksi. Jadi ini hasil dari input dan outputnya untuk bangun ruang seperti ini, dan ini selesai. Nah, di bagian sistemnya ini, dia ini sebagai menyimpan data customer, dan di bagian transaksinya sebagai menyimpan data transaksinya. Oke, langsung aja ke editasi tahap 1. Mungkin editasi tahap 1, user dapat mendaftarkan nama, alamat, nomor telepon. User bisa memilih berbagai macam desain. User dapat menggunakan jasa desain. User dapat konsultasi terkait desain interior. Yang kelima itu user dapat mengajukan desain interior sesuai keinginannya. Yang keenam itu user dapat memilih harga jasa desain interior. Yang ketujuh itu user dapat melihat fasilitas yang ada di web desain interior. Yang kedelapan itu user dapat mengelola web desain interior. Yang kesembilan itu user dapat menyelesaikan jadwal desain sesuai dengan user. Yang ke-10 itu user dapat mengupdate desain interior setiap harinya. Yang ke-11 itu user dapat melakukan transaksi dengan user pemilik itu. Jadi nomor 12 itu pemilik dapat mengelola harga jasa desain interior sesuai dengan keadaan. Yang ke-13 itu pemilik dapat melakukan kontak user dengan terkait info jasa desain interior. Tentang non-fungsionalnya dari editasi tahap 1 itu ada aplikasi dapat responsif dan user friendly. Nah, untuk tahap 2 nya ini mungkin ada M, D, sama I. M itu boleh ada, D itu boleh ada boleh tidak, yang itu tidak harus ada. Untuk bagian nomor 1 dan sampai 3 ini, dia ini
moderately. Untuk bagian 4 dan 5 dia decentrally. Nah, untuk bagian 6 sampai 8 pun dia mandatory, itu wajib. Bagian 9 dia itu boleh ada boleh enggak. Bagian 10 itu dia tidak wajib. Untuk bagian 11 sampai 13 itu dia boleh ada boleh tidak. Itu non fungsionalnya dia tuh, responsifnya tuh boleh ada boleh tidak. User friendly juga sama, boleh ada boleh tidak. Nah, di bagian elitasi tahap 3 ini untuk bagian nomor 1 itu di bagian operasinya tuh dia medium, bagian ekonominya dia low. Untuk nomor 2 nya tidak ada. Untuk nomor 3 nya dia itu medium, low sama low. Untuk bagian T, O dan E nya sama seperti bagian nomor 4, juga seperti sama sebagai bagian nomor 3 dan nomor 5 nya pun juga sama seperti bagian nomor 3 dan 4. Nomor 6 nya itu juga dia di low dan di low untuk T, O dan E nya. Bagian nomor 7 itu juga sama, low juga di bagian teknikal, operasi dan ekonominya. Di bagian 8 itu dia medium dan ini low. Untuk bagian 9 nya dia low dan low untuk karena jadwal. Nomor 10 nya dia mengupdate itu dia ke low, high sama low. Untuk nomor 11 nya dia low, medium dan low. Untuk nomor 12 dan 13 nya sama kurang lebih, dia untuk teknikal, operasi dan ekonomi dia di bagian low dan low. Nah, ini untuk responsifnya itu dia di bagian teknikal, operasi dan ekonominya dia di low dan low. Nomor user friendly juga low dan low. Nah, untuk elitasi finalnya kurang lebih sama seperti elitasi tahap satunya. Untuk ini untuk finalisasinya, dan untuk fungsionalnya kurang lebih sama seperti yang elitasi tahap 1. Oke, sekian itu aja laporan analisis proses bisnis saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.